Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi ketiga yaitu Qososul Quran. Yang pertama, kita bahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengamalkan nilai-nilai keteladanan Qososul Quran, menunjukkan sikap peduli dan gotong royong sebagai bentuk implementasi dari memahami konsep atau materi ini, yaitu Qososul Quran. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi. Yang keempat adalah dapat menyajikan ayat-ayat mana yang termasuk Qososul Quran atau cerita-cerita dalam Al-Quran tersebut sebagai dasar keteladanan kita untuk mencari hikmah apa yang terjadi di dalam masa-masa terdahulu dari kisah-kisah tersebut. Sebagaimana yang akan kita pelajari mulai dari pengertian, kemudian faedah, hikmah, serta karakteristik dan tujuan mempelajari Qososul Quran sebagaimana peta konsep yang kita lihat bersama-sama ini. Definisi Qososul Quran bisa kita lihat di sini, banyak sekali maknanya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya mempunyai arti tataba'ul athar, mengulang kembali masa lalu. Ada yang mengatakan bahwasanya qosas itu adalah al-hikayah, berartikan cerita. Ada yang juga yang mengatakan bahwasanya menelusuri jejak. Ada yang mengatakan bahwa qosas itu merupakan bentuk masdar sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi 64 ini. Ada juga yang memulai atau memberi makna bahwa lafaz qosas itu adalah al-amr, adalah suatu urusan, khobar atau berita, asya'an perbuatan, al-hal atau keadaan, dan lain sebagainya. Ya, termasuk menurut Ar-Rahib ini bahwasanya beliau juga mengatakan sama, yaitu bentuk masdar lafaz qosas itu dari koso yakusu, yang mana konotasi makna dari qosas menurut beliau adalah tidak jauh berbeda dengan makna-makna yang telah disampaikan di atas. Sebagaimana Quran surat Yusuf ayat 111 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah terjadi suatu kisah-kisah mereka, ya, ibrotan adalah pengajaran liulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal. Mari kita bahas makna ini satu persatu. Yang pertama berbicara tentang lafaz qasasihim. Maksudnya adalah sebuah kisah-kisah yang terjadi pada para rasul dan kaumnya masing-masing. Ada yang diselamatkan dan ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ibratul liulil albab. Di sini adalah merupakan pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-albab di sini maksudnya adalah merupakan bentuk jamak dari kata lub, artinya adalah akal. Kalau orang-orang itu berakal dengan adanya kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Quran tersebut, maka pasti orang-orang tersebut akan terbuka, terketuk hatinya sehingga tidak akan semena-mena dalam kehidupan sehari-hari. Maka hati sayuftaro. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Maksudnya adalah Allah sendirilah yang menciptakan atau membuat cerita yang terjadi di masa Rasul-Rasul terdahulu. Walakin akan tetapi tasdiqul ladzi baina yadayhi. Maksudnya yaitu Al-Quran atau kisah-kisah terdahulu yang ada di dalam Al-Quran itu adalah membenarkan apa-apa yang terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya.
Selain itu, juga membuang semua perubahan, penggantian, penyelewengan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Semuanya adalah dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Hukum-hukum yang dimansuh atau direvisi, menguatkan sesuatu apabila sesuatu itu benar. Jadi itulah fungsi dari Al-Quran, membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Wa tafsila kulli syai', di sini maksudnya adalah menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di sini maksudnya adalah Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksud dari menjelaskan segala sesuatu di sini maksudnya adalah tentang halal dan haram, hal yang disukai dan yang dibenci, dan lain sebagainya, tentang ketaatan, kewajiban, yang disunahkan, yang dilarang, yang diharamkan, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kesucian Allah, kemudian makhluknya, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, di sini maksudnya adalah memberi petunjuk, ya, petunjuk hati mereka dari kesengsaraan menuju hidayah, menuju jalan yang lurus, dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mulai dari di dunia maupun di akhirat, dan harus percaya bahwasanya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah mau menjadikan kita semua tergolong sebagai umat yang selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Qasasul Quran, menurut penjelasan Manna Al-Qutan, beliau mengatakan ihbaruhu an ahwali ummatil madiyah wan nubuwatis sabiqah wal hawadisil waqi'ah wa qad istamala ala katsiri min waqa'il wadi wa tarikhul ummah wa dzikril biladi wadiyah, dan lain sebagainya. Sampai selesai ini maksudnya adalah bahwasanya qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan pemberitaan-pemberitaan tentang ihwal, kejadian-kejadian, hal-hal atau perkara-perkara yang terjadi pada umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu. Kejadian faktual yang terjadi pada umat di negeri-negeri terdahulu. Semua adalah yang diceritakan melalui surat dalam Al-Quran, itu adalah qasasul Quran. Jadi, berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kisah-kisah yang dimuat di dalam Al-Quran semuanya adalah cerita yang benar-benar terjadi. Tidak ada satupun cerita fiksi, hayal, apalagi sebuah dongeng. Jadi, bukan seperti tuduhan sebagian orientalis bahwa Al-Quran ada yang tidak cocok dengan fakta sejarah. Yang kedua adalah membahas tentang pembagian qasasul Quran. Ditinjau dari segi waktu, itu yang pertama adalah hal-hal gaib yang terjadi di masa lalu, atau kita bisa sebut dengan qasasul ghuyubil madiyah. Apa contohnya? Yaitu contohnya adalah cerita tentang dialog para malaikat dengan Allah, yang mana Allah menceritakan kepada malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Ini adalah dialog antara Allah dengan malaikat. Ini lihat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika
berkata, Tuhanmu, ya, Nabi Muhammad dibilang itu gitu, lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku, jailun, menciptakan fil ardi di bumi, khalifah, sebagai khalifah. Mereka para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh, ya Allah, apakah engkau akan membuat di dalam bumi, ya al-ardu ini hanya kembalinya ke bumi, orang yang akan kau buat itu akan membuat kerusakan di dalam bumi tersebut, wa yastafiqud dima, dan akan menumpahkan darah-darah mereka. Kok mboten milih dari kami aja, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah hamba yang selalu nusabbih, bertasbih kepadamu, bihamdika, memuji-mujimu, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka bagimu. Allah menjawab kepada para malaikat itu, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini adalah merupakan bentuk kisah dialog para malaikat dan Tuhan. Nah, cerita lain yaitu penciptaan alam semesta ini seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59. Yaitu Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Nah, di sini alladzi zat khalaqa yang menciptakan as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi. Nah, berarti kan di sini menunjukkan Allah menciptakan alam semesta ini. Wama dan apa saja bainahuma yang ada di antara langit-langit dan bumi ini. Itu diciptakan oleh Allah fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Ya, Allah menciptakan hal sebesar ini, ya, diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59. Berarti semuanya ini kan benar adanya, tidak direkayasa oleh siapa? Makhluknya Allah. Yang seperti tuduhan para orang-orang yang tidak mempunyai iman tersebut. Kisah hal gaib berikutnya adalah tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam serta kehidupannya di saat beliau masih ada di surga, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Maksudnya adalah saat Allah mengatakan kepada para malaikat dan iblis, nakum di sini walaqad khalaqnakum, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kepada kalian semuanya, tsumma warasnakum tsumma qulna lil malaikah. Setelah Allah membentuk atau menjadikan Nabiullah Adam, maka Allah mengutus kepada para malaikat supaya malaikat itu bersujud kepada Nabiullah Adam. Maka para malaikat itu melakukan perintah Allah kecuali iblis. Karena iblis tidak mau diperintah oleh Allah, karena iblis merasa lebih tinggi derajatnya dibanding Nabiullah Adam alaihissalam, makanya tidak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam. Dia mengatakan bahwa Gusti, saya itu kan diciptakan dari api, sedangkan Nabiullah Adam diciptakan dari tanah. Kok saya disuruh menyembah tanah? Dan itu kata iblis. Berikutnya adalah kisah yang terjadi pada Nabiullah Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, kisahnya Dewi Maryam dalam Quran surat Al-Imran ayat 42 sampai 44 ini.
Yang kedua, tentang kisah-kisah gaib yang terjadi masih berlangsung hingga masa kini. Atau bisa kita sebut dengan qasasul ghuyubil hadirah. Contohnya adalah turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 ini. Kemudian tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, iblis, itu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13-14 seperti ini. Yang ketiga membahas tentang hal gaib, yang mana hal gaib itu terjadi pada masa yang akan datang. Yaitu seperti contoh peristiwa yang akan datang. Itu diturunkannya Quran surat Ar-Rum ayat 1-4. Diceritakan bahwa kaum Romawi itu akan mengalami kekalahan. Padahal akan mengalami kekalahan. Nah, itu kisah yang mana kemenangan kerajaan Bizantium adalah kerajaan Persia yang terjadi 7 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Ini betul-betul terjadi setelah sekian lamanya tahun. Itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Quran surat Ar-Rum ayat 1-4 ini. Ini juga terbukti. Yang kedua, ditinjau dari segi materi, itu seperti kisah yang terjadi di perjalanan dakwah para rasul. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Selanjutnya adalah Quran kisah-kisah yang terjadi kesolehan orang-orang yang belum diketahui status kenabiannya. Itu seperti Quran surat Al-Luqman ayat 12-13. Ada juga kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti kekalahan umat Islam pada perang Uhud, dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 165. Nah, ini sekarang yang ketiga ditinjau dari segi pelaku. Itu ada kisah yang membahas tentang manusia, yaitu kisah yang pelakunya adalah manusia, seperti kisah yang diceritakan tentang para nabi dan rasul, kisah Ali Imran, Sayyidah Maryam, Fir'aun, terus Korun dan sebagainya. Sebagaimana contoh dalam Quran surat Qasas ayat 38 ini. Ada juga kisah tentang malaikat. Seperti Quran surat Al-Hud ayat 69-70. Kisah yang digambarkan oleh jin. Maksudnya seperti kisah jin Ifrit yang disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 39-40. Begitu banyak sekali, yaitu ada yang tentang binatang, ada yang membahas tentang kisah-kisah dilihat dari segi panjang pendeknya kisah, seperti contoh Nabi Yusuf, kemudian Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, ya. Kisah pendek itu seperti kisahnya Nabi Hud dan Nabi Lut dan lain sebagainya. Kalian bisa membaca sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faedah mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dapat memahami metode dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul untuk mengajak umat agar umat itu bisa meningkatkan tauhid atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti metode berdakwah Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap Fir'aun dan kaumnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 42-44.
Kedua adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya Nabiullah Muhammad SAW atas agama yang ditentukan Allah ini, yaitu agama Islam. Yang ketiga adalah membenarkan para nabi terdahulu, kemudian berfungsi untuk menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak peninggalan beliau-beliau. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabiullah Muhammad SAW, menyimak kebohongan para ahlul kitab dengan hujah atau dalil atau dasar pemikiran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah untuk menjelaskan ketinggian mutu sastra balaghah dalam Al-Quran, membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran, untuk lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Yang terakhir adalah menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah dalam Al-Quran. Yang kelima, karakteristik kisah dalam Al-Quran bisa kita karakterkan kisah-kisah Al-Quran sebagaimana berikut. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran disampaikan dengan gaya bahasa yang indah, sederhana sehingga mudah difahami oleh para pembacanya dari semua kalangan. Yang kedua, karakternya adalah memiliki materi kisah dalam Al-Quran tersebut bersifat universal, menyeluruh, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Yang ketiga, memiliki kebenaran yang mana kebenaran itu dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Yang terakhir, banyak kisah yang disampaikan melalui dialog yang dinamis dan rasional sehingga dapat merangsang imajinasi pembacanya. Tujuan dipelajari Qasasul Quran ini adalah